Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Mentari dengan NIM 210469195. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran audiovisual Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam yang akan kita bahas yakni ada 6. 1. Kerajaan Samudra Pasai, 2. Kerajaan Aceh, 3. Kerajaan Demak, 4. Kesultanan Banten, 5. Kerajaan Makassar, dan 6. Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Jadi di Pasai, pada saat itu koin emas telah diperkenalkan, yakni pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Yang kedua yakni Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1496 oleh Ali Muhayyad. Menurut Sumatra and Malay Peninsula, 16th century dalam Digital Atlas of Indonesian History, kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi, sampai Nakut. Salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda tahun 1636, Kesultanan Aceh mengalami konflik internal. Konflik tersebut terjadi hingga Mahmud Syah naik tahta pada 1870. Ia memerintah hanya sebentar, yakni hingga 1874. Yang ketiga ada Kerajaan Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa. Jadi, kerajaan yang memiliki kekuasaan terbesar di Jawa secara politik yakni Kerajaan Demak pada saat itu. Mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Yang keempat ada Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia, berawal sekitar tahun 1526. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama lada. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, pentingnya dibayangi oleh Batavia, dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Karena dengan kejayaan Sultan Banten tentu tidak menyenangkan FOC, sebab FOC selalu berusaha menguasai kerajaan Banten. FOC berhasil membujuk Sultan Haji sehingga ia berselisih paham dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima ada Kerajaan Makassar. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi, yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo menjadi Kesultanan Makassar.
Jadi, Kesultanan Makassar ini terbentuk akibat adanya kerajaan kembar yang disatukan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Awalnya, upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke Makassar tidak banyak membawa hasil. Demikian pula usaha Sultan Ba'abullah dari Ternate yang mendorong penguasa Goa Talo agar memeluk agama Islam. Islam baru dapat berpijak kuat di Makassar berkat upaya Dato' Rimbanang dari Minangkabau. Meleburnya kedua kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar di saat kerajaan Goa ini sedang dipimpin oleh Dayang Marabia bergelar Sultan Alauddin yang berkuasa dari tahun 1591 hingga 1638. Sedangkan kerajaan Talo pada saat itu di bawah kekuasaan Karaeng Matowaya yang bergelar Sultan Abdullah sekaligus menjadi Mangkubumi Kesultanan Makassar pertama. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mantawak. Sekian penjelasan mengenai Kesultanan Islam di Nusantara yang merupakan media pembelajaran kelas 7. Saya Yola Mentari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.